Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Program Kreativitas Mahasiswa Muhammadiyah tahun 2024. Yang kami hormati para finalis dan juga peserta Program Kreativitas Mahasiswa Muhammadiyah tahun 2024. Izinkan kami kali ini untuk mempresentasikan karya kami yang berjudul STAN Smart Toilet berbasis Universal Design. Dewan Juri yang terhormat, menurut Ardiansyah dan juga Superwoko pada tahun 2019 mengatakan bahwa toilet umum di objek wisata masih belum sesuai dengan pedoman standar toilet umum di Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Toilet Indonesia. Kemudian, menurut World Health Organization, ada sekitar 16% atau 1,3 miliar orang dari populasi dunia mengalami disabilitas yang signifikan. Aksesibilitas yang buruk di toilet umum dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan penyandang disabilitas itu sendiri. Selaras dengan itu, untuk mencapai poin SDGs yang keenam, yaitu mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua. Untuk itu, kami dari tim PKMM Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Ketua Tim Hamzah Hamid, anggota 1 Cintali Endayu, anggota 2 Sadan, dan dengan dosen pembimbing Ibu Citra Amela Amal STMT. Dengan judul karya Smart Toilet berbasis Universal Design sebagai strategi pengembangan sarana ramah difabel di destinasi wisata. Sebelum kita masuk ke inti, ada pun contoh jenis difabel yang ada, yaitu tunanetra, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, tunarungu, tunagraha, dan juga tunaganda. Dewan Juri yang terhormat, adapun kondisi existing setelah kami melakukan survei di beberapa destinasi wisata yang ada di Sulawesi Selatan, dapat kami simpulkan. Yang pertama, fasilitas di toilet difabel sangat kurang dari standar yang ada. Yang kedua, tidak menggunakan kubikal toilet dan tidak terdapat toilet anak dan difabel. Yang ketiga, wooden block tidak permanen dan hanya satu jenis. Kemudian yang keempat, signen tidak terdapat huruf braille. Yang terakhir adalah level toilet terlalu tinggi dan lampu yang terus menyala. Kemudian adapun tahap pelaksanaan PKMM kami, yang pertama adalah analisis dan studi literatur. Kemudian yang kedua penyusunan desain teknis. Dan yang terakhir adalah pembuatan produk yaitu market dan juga desain 3D. Adapun konsep toilet kami yaitu ada toilet wanita dan juga toilet pria, disertai juga toilet disabilitas dan juga family toilet, dan juga ada janitor dengan keunggulan pencahayaan yang natural, sirkulasi udara yang baik, privasi antar kubikal. Pada desain ini, kami mengambil contoh destinasi wisata dengan pengunjung wisatawan 500 orang per harinya, dengan perbandingan kubikal wanita lebih banyak dibandingkan dengan kubikal pria itu sendiri. Kemudian ini adalah konsep ventilasi, penggunaan cross ventilation agar memberikan udara yang segar serta mengurangi penyebab kelembapan dan bau yang menyengat. Kemudian juga ada skylight mengurangi kebutuhan akan pencahayaan buatan di siang hari dan menghemat energi, dan cahaya alami yang masuk melalui skylight membantu mengurangi kelembapan dan mencegah pertumbuhan jamur serta juga lumut. Kemudian di beberapa kubikel toilet kami menggunakan toilet jongkok, toilet duduk dewasa, toilet duduk anak, dan juga toilet ambulan. Ini adalah tampak keluar dari kubikel toilet kami dan juga dilengkapi dengan tisu toilet, kemudian handrail atau toilet ambulan, jet washer, juga ada kloset anak dan juga orang dewasa. Kemudian ada juga toilet jongkok. Kemudian ini adalah bagian dari urinari pada toilet pria. Kami memberikan perbandingan tinggi antara urinari anak-anak dan juga urinari orang dewasa itu sendiri. Kemudian detail kloset dan juga urinari, terdapat kabin urinoir, tumbler flush untuk flush dan membersihkan diri, juga tumbler flush yang lebih besar untuk flush air besar, tumbler flush yang lebih kecil untuk air kecil. Kemudian ada juga jet washer sebagai alat membersihkan diri. Kemudian ada juga fasilitas signen disabilitas. Terdapat wooden block, pola garis untuk jalan berwarna hijau dan juga pola titik untuk berhenti berwarna merah, dan juga terhadap juga huruf braille.
Kemudian ada juga pegangan untuk orang dewasa dan juga pegangan untuk anak-anak yang kami bedakan tinggi dari pegangan itu sendiri. RAM dirancang untuk memudahkan individu dengan mobilitas terbatas seperti penggunaan kursi roda untuk masuk ke ruangan toilet tanpa hambatan tangga. Ini memastikan akses yang mandiri dan aman ke fasilitas juga penting bagi semua orang. Kemudian ada juga fasilitas toilet difabel dapat dilihat di layar. Kami memberikan fasilitas wastafel, emergency button, tombol panik sebagai alat meminta pertolongan. Kemudian ada juga grab car memudahkan serta mengurangi risiko kecelakaan. Gooding block seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada granite tile, penggunaan material yang kasar pada lantai toilet difabel agar tidak licin. Kemudian ada amenities. Kemudian ini adalah detail pintu dari toilet yang kami rancang. Dapat dilihat pada layar ada pintu toilet normal, ada pintu toilet ambulan, ada toilet terbuka keluar. Kemudian ini adalah konsep family toilet kami. Toilet ini disediakan karena saat ini banyak bapak bepergian dengan anak perempuan atau ibu dengan anak laki-lakinya, sehingga dengan adanya fasilitas ini dapat menggunakan bagi keluarga yang ingin menggunakan fasilitas toilet. Pada fasilitas toilet ini juga kami menyediakan wastafel, toddler baby, kloset anak dan juga kloset untuk orang dewasa. Kemudian kami juga menyediakan charging diapers dan juga amenities. Kemudian pada penerapan smart pada produk kami sendiri, di mana kami menggunakan lampu sensor, lampu menyala ketika sensor mendeteksi gerakan. Kemudian kami juga memberikan tanda letak toilet dengan menggunakan audio kepada penyandang tunanetra itu sendiri, agar memudahkan teman-teman disabilitas untuk menggunakan fasilitas toilet itu sendiri. Kemudian untuk penerapan smart produk juga kami menggunakan keran air otomatis dan juga keran sabun otomatis. Ini kemudian amenities, paper towel dispenser, hand dryer dan juga trash yang telah kami ukur sesuai dengan standar toilet di Indonesia dan juga standar nasional Indonesia. Kemudian ada pun fasilitas tambahan, yang pertama adalah genset, kemudian ada juga area bercermin yang dapat dilihat di layar, kemudian ada janitor, area tunggu dan juga apar. Kemudian ini adalah bentuk ataupun yang dapat dilihat oleh Dewan Juri dan juga teman-teman sekalian, bagaimana bentuk toilet yang kami rancang untuk teman-teman disabilitas dan juga untuk orang-orang pada umumnya. Kemudian ada pun target dari PKMM kami, yaitu laporan kemajuan, akun media sosial, prototipe, dan juga laporan akhir. Kemudian setelah itu ada pun beberapa potensi hasil yang kami dapat simpulkan setelah melakukan karya ini, yaitu yang pertama pengalaman wisatawan. Pengunjung dengan berbagai kebutuhan akan merasa lebih nyaman dan aman, meningkatkan kepuasan mereka yang mendorong kunjungan ulang dan kesejahteraan pengunjung. Kemudian yang kedua adalah kesetaraan dan juga inklusivitas, mendukung hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses yang setara dan inklusi dalam semua aspek kehidupan. Yang ketiga adalah citra destinasi. Destinasi dengan fasilitas inklusi dapat mendapatkan reputasi positif dan dikenal peduli terhadap semua pengunjung. Kemudian yang terakhir adalah keberlanjutan dan efisiensi. Dengan smart toilet yang efisien dalam penggunaan air dan energi mendukung upaya keberlanjutan lingkungan. Kemudian, adapun kesimpulan dari program PKMM kami, dengan desain smart toilet yang mengadopsi prinsip-prinsip universal design dan digunakan oleh semua individu, termasuk difabel, yang diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas bagi difabel, serta mendukung peningkatan jumlah pengunjung dan citra positif destinasi karena mendukung inklusivitas. Sekian dari presentasi kami. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.